Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw ilan nar. Ma'asyiral hadirin, hadana wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang mulia ini Allah pertemukan di dalam majelis yang mulia, majelis Jumat. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Masa hadirin hadirin iyyakum, di dalam ajaran Islam tidak ada hal yang dianggap sepele atau dianggap ringan. Semuanya berbobot dan semuanya bernilai, dan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara kita banyak yang menganggap sepele, dianggap hal yang biasa, padahal itu merupakan dosa besar. Satu kali Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW qala ayatul munafiq salat wa idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Muttafaqun alaih. Dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 199. Hadis ini riwayatnya Imam Bukhari Muslim, bahwa ciri kemunafikan ada 3. Apabila berbicara berdusta, apabila berjanji diingkari, apabila diberi amanah khianat. Dalam beberapa riwayat yang lain ada 4 kriteria, ada yang 5 kriteria.
Dalam kesempatan kali ini cukup dengan 3 kriteria yang mungkin masih di kalangan kita, di antara kita yang masih juga mengerjakan hal-hal yang tersebut, apakah salah satunya atau 2 atau bahkan 3-tiganya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita dapat meninggalkannya. Kalau Rasulullah SAW mengingatkan, bukan berarti untuk mengecap orang lain atau menuduh orang lain ketika ada orang yang berdosa langsung ente munafik. Bukan untuk itu, untuk diri kita kembalinya. Peringatan untuk diri kita masing-masing. Kita diingat kalau Rasulullah SAW hati-hati dengan sifat kemunafikan. Kenapa? Sifat kemunafikan itu akan mencederai keimanan dan mencederai keislaman kita. Keimanannya bukan berarti batal, cacat imannya apabila terkontaminasi oleh sifat munafik. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut nifak, penyakit nifak. Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam sarahnya menjelaskan bahwa kemunafikan itu ada 2, ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Kalau kemunafikan i'tiqad itu bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Seperti ada seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yamani. Beliau merupakan pemegang amanah Rasulullah SAW yang disebutkan tentang ada beberapa orang munafik yang Rasulullah SAW hanya menceritakan orang-orangnya kepada Huzaifah ibnul Yamani. Dan Rasulullah SAW berpesan, jangan kamu ceritakan kepada siapapun, cukup kamu tahu orang-orangnya. Karena sifat munafik itu secara zohirnya Islam, amaliyahnya Islam, tapi secara batinnya tidak. Model tokoh munafik ada Abdullah bin Ubay bin Sahlul, itu terpaksa masuk Islam karena ternyata pengaruh Islam di Madinah pada waktu itu sudah cukup besar dan hampir seluruh penduduk Madinah Islam. Maka terpaksa menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, tetapi dalam hatinya menolak. Di dalam hatinya dia merasa apabila Islam itu menang atau Islam itu jaya, hatinya merasa sakit. Maka beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan orang-orang ciri-ciri munafik itu. Jika Islam ditolong, dia merasa tidak nyaman. Islam mengalami kemenangan, dia merasa sakit hatinya. Jadi di dalam hatinya ada penyakit orang munafik itu. Kemudian yang diingatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah munafik amali. Apabila ada di dalam diri kita, maka hendaklah kita berusaha untuk menghilangkannya. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkannya tentang sesungguhnya dalam Al-Quran juga disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetaplah senantiasa mendirikan sholat, karena sholat itu memelihara diri dari perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian senantiasa juga mengerjakan saum Ramadan, karena di dalam puasa Ramadan itu ada indikasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan dengan senantiasa mengerjakan sholat,
dan senantiasa mengerjakan puasa, penyakit kemunafikan yang ada menjadi sirna di dalam diri kita. Tapi tergantung bagaimana itikat baik kita untuk berusaha menghilangkan sifat kemunafikan yang ada. Mungkin jamaah sudah hafal, sering mendengar ya, ciri-ciri munafik ada 3. Apabila berbicara berdusta ya. Apabila berjanji khianat, diberi amanat tidak amanah, hafal. Tapi bagaimana tentang pengamalannya? Apakah kita masih seperti itu? Ya memang ada hal-hal yang dalam kondisi-kondisi tertentu Islam membolehkan kita berdusta. Seperti berdusta kepada istri. Kalau istri itu senangnya digombalin, nggak senang kalau kita ngomong apa adanya. Seperti contohnya, dia berdandan, kemudian bertanya kepada kita, "Pak, aku cantik enggak nih?" Kitanya sebel. Kalau kita bilangnya, "Ah, jelek," dia akan sakit hati. Maka kita menggombali, mengatakan, "Oh iya cantik," sudah dia senang. Atau masakan, "Ini masakanku enak enggak ini?" Padahal keasinan misalnya. Dengan bahasa, "Wah ini kalau dikasih nilai sih nilainya 6. Cuma kalau dalamnya dikurangin nilainya jadi 7," misalnya seperti itu. Jadi dengan bahasa diplomasi seperti itu artinya berdusta. Tapi dibolehkan. Dalam strategi berperang, strategi terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, boleh kita berdusta, bersiasat. Tetapi dalam muamalah sehari-hari hendaklah dihindari kita mengucapkan kalimat-kalimat dusta, karena itu akan mencederai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak dapat memenuhi janji, janganlah berjanji. Sebab ucapan insya Allah itu beda ucapan insya Allahnya dalam Al-Quran atau ucapan insya Allahnya orang Jawa Barat. Kalau nyebut insya Allah itu untuk menghindar, untuk tidak datang. Nanti datangnya acara pernikahan anak saya gini, dia ingin tidak datang mengucapkan insya Allah. Padahal ucapan insya Allah itu adalah ucapan yang mengandalkan kepada Allah, tetapi 99% kita akan hadir. Bukan untuk mengelak. Kalau memang tidak bisa hadir, ucapan aja, "Mohon maaf, untuk hari itu, untuk tanggal segitu, barangkali saya ada acara lain, atau saya ada keluar kota, jadi saya tidak bisa memenuhi." Jangan merasa tidak enak kemudian mengucapkan insya Allah, tidak boleh. Artinya orang sudah mengadakan sholat kok nggak datang ya, sudah bilang insya Allah gitu kan. Nah ini dalam berjanji dan dalam masalah amanah yang dipercayakan kepada kita, janganlah kita berkhianat. Allah dan Rasulnya juga mengamanahkan kepada kita. Istri dan anak-anak adalah amanah Allah kepada kita. Sekarang kan udah zamannya ketika membangunkan anak untuk sholat subuh, anak biasanya berumur 10 tahun, 11 tahun. Aduh kasihan ya, tidurnya masih nyenyak. Tapi ketika membangunkan untuk berangkat sekolah, wah semangat sekali. Itu pengkhianatan terhadap amanah Allah. Kalau memang saatnya itu sholat subuh, bangunkan apapun yang terjadi. Ketika terjadi dialog seorang syekh dengan seorang ibu rumah tangga bertanya, "Ya syekh," katanya, "anak saya sulit sekali kalau bangun subuh, jadi kasihan lihatnya masih ngantuk," katanya.
Maka Syekh ini bertanya, kalau seandainya rumah ibu terbakar, apakah ibu akan membangunkan anak ibu? Iya, akan saya. Tidak bangun juga bagaimana? Akan saya angkat, akan saya seret supaya selamat, dia tidak terbakar. Maka dikatakannya api neraka jauh lebih dahsyat daripada itu. Baru teranyar diingatkan, oh iya. Maka jangan lupa bangunkan anak subuh. Ingatkan saat-saat waktu sholat, dan ingatkan hal-hal kewajiban-kewajiban yang diubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena anak istri adalah amanah. Istri kita, anak perempuan kita, terbuka auratnya, jalan kemana-kemana, kita ingatkan bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala melarang mengumbar aurat. Maka ketika keluar rumah, tutup auratnya. Karena itu amanah. Apabila kita membiarkannya, aurat istri kita, aurat anak-anak perempuan kita terbuka di jalanan, maka berarti kita telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita agar kita kembali mengingatkan kepada diri kita tentang amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kita. Janganlah kita mengkhianatinya, dan janganlah kita membiasakan ucapan-ucapan yang dusta ataupun membuat janji-janji palsu dengan orang lain. Kalau janji itu memberatkan, katakan saja, maaf saya tidak bisa berjanji. Itu lebih fair. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Masyaallah hadirin hadza wa iyyakum. Ada sekelompok Syiah yang berusaha untuk memadamkan Islam dengan cara menghilangkan sahabat-sahabat Nabi yang potensinya sangat besar tentang ajaran Islam ini. Contohnya misalnya tadi Abu Hurairah itu ingin dihilangkan di dalam ranah perbendaharaan Islam. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Suhair bin Sohr. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi kebersamaannya dengan Rasulullah SAW hanya 3 tahun, tetapi termasuk di Ahlus Suffah. Artinya adalah sahabat Nabi yang tinggal di teras masjid, yang belajar ilmu langsung dari Nabi SAW. Dalam waktu singkat dia menghafal sampai lebih dari 5.000 hadis. Dan tercatat dalam tinta ulama, Abu Hurairah merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di samping ada sahabat-sahabat yang lain juga banyak, cuma yang kita bicarakan adalah tentang karena hadis tadi yang disampaikan oleh riwayatannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu hasanah Islam kita menjadi lebih luas, bahwasanya kita dengan mempelajari hadis berarti kita menjaga Rasulullah SAW. Dengan kita menghafal Al-Quran berarti kita menjaga mukjizatnya. Maka perbanyak membaca
Al-Quran dan menghafalkannya, dan juga perbanyak membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita akan menjaga dan memelihara wahyu Allah di muka bumi ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma aqimis shalah. Allahu akbar.